Oke. Pada video kali ini saya akan membahas game yang sangat-sangat populer di Indonesia dan di Asia Tenggara, yaitu Mobile Legends, atau singkatnya MLBB. Kalian pernah kepikiran gak kenapa ini game bisa laku di Indonesia, atau Asia Tenggara, atau bahkan Asia? Kenapa bisa trending YouTube Gaming dipenuhi oleh konten MLBB ini? Bahkan live stream official turnamen e-sportnya yaitu MPL itu selalu pecahin rekor view live streaming. MPL Season 12 kemarin aja itu tembus 3 juta lebih views dalam waktu yang bersamaan. Jadi kenapa MLBB bisa laku dan sukses sampai sekarang? Oke, kalau gitu game dengan genre MOBA ini sendiri harusnya udah gak asing lagi bagi kalangan gamers. Mulai dari game Dota, League of Legends dan lain-lain. Tapi game MOBA ini identik dengan game PC dulu. Dulu itu ide untuk membuat game MOBA di device lain selain PC itu jarang atau bahkan ada yang bilang mustahil. Tapi pada tahun 2012 terdapat sebuah game yang sebenarnya offline tapi emang mekanisme dan genrenya itu MOBA. Yaitu game Hero of Order and Chaos. Setelah itu pada tahun 2014 dirilislah game Vainglory. Yang mana game tersebut cukup populer, karena bisa mengeksekusi genre MOBA ke device mobile dengan baik. Setelah itu langsung lumayan banyak developer game yang membuat game bergenre MOBA di device mobile. Salah satunya Mobile Legends. Yap, sebuah game MOBA dari developer Moonton. Pada tahun 2016 saat dirilisnya MLBB, Moonton sendiri udah sering menyebar iklan game mereka di YouTube dan platform lain. Saya sering banget tuh dulu lihat iklan game ini di YouTube. Jadi setelah mereka ngiklan kesana sini tadi, kenapa sih ini game mulai ramai di tahun 2016 hingga 2017 dan bahkan review mereka baiknya itu nggak kira-kira pada tahun 2017. Kalian bisa lihat sendiri data grafiknya. Oke, alasan pertama adalah pada saat itu dari semua game MOBA yang ada di device mobile, MLBB ini memiliki mekanisme yang mudah dan bagikan kalian yang udah pernah main Vainglory, Dota 2 dan lain-lain. Kalau kalian main game ini pasti mudah banget buat dipelajari. Jadi bagi orang-orang yang nggak pernah nyentuh MOBA pun bisa main ini game. Beberapa contoh kenapa mekanisme di game ini dibilang mudah. Karena bisa dibilang pertandingannya itu enggak lama, hanya sekitar 10-20 menitan. Itu juga dikarenakan mapnya enggak luas-luas banget. Ditambah sistem item pada gamenya pun bisa dibeli di mana saja, enggak kayak MOBA-MOBA lain yang harus beli item di base. Alasan kedua MLBB ini saat awal rilis. MLBB ini bisa dibilang ringan dan gak berat. Jadi pada tahun itu orang-orang yang punya device kentang masih bisa mainin ini game. Jadi karena ringannya game ini, pasarnya makin luas ke kalangan orang yang punya mobile spek rendah. Seperti yang saya bilang, pada tahun awal rilis itu grafiknya gak sebagus sekarang. Dulu itu sebenarnya MLBB ini grafiknya bisa dibilang burik dan juga hero-nya masih sedikit dan mapnya pun gak banyak detail. Dan juga kenapa sekarang lebih berat? Ya karena nggak mungkin juga MLBB ini grafiknya burik terus. Jadi sudah pasti setiap game akan terus berkembang setiap tahunnya.
Alasan ketiga saat MLBB ini lagi rame-ramenya karena alasan-alasan sebelumnya. MLBB ini bisa jadi media penghubung. Maksudnya gimana? Seperti yang kalian tahu, MLBB ini adalah 5 versus 5 MOBA, jadi sistemnya itu tim. Yap. Sistem mabar pada game ini bisa jadi media yang bagus ketika orang-orang sedang nongkrong, ngumpul dan segala macem, apalagi karena MLBB ini pada tahun itu enggak berat dan mudah buat dimainin. Jadi gak heran semua kalangan pada main. Dan dari sini muncullah istilah mulut ke mulut yang mana banyak banget yang ngomongin MLBB ini. Saya aja tahu MLBB ini dari teman-teman yang mana mereka itu selalu ngomongin MLBB ini, sehingga saya gak tahu apa-apa pun nyoba main game ini supaya bisa nyambung sama obrolan mereka, dan itu pun terus lanjut dari mulut ke mulut. Dan ya, itu aja sih alasan-alasan utama kenapa MLBB ini bisa ramai pada tahun awal-awal rilis. Selain pada tahun itu MLBB merupakan game MOBA 5 versus 5 yang ramah spek HP. MLBB ini memiliki mekanik game yang mudah dari game MOBA lainnya dan juga adanya faktor penghubung sehingga MLBB ini bisa jadi topik saat sedang ngumpul dengan teman. Tapi kalau ada yang salah selain tadi kalian tinggal komennya. Oke, jadi karena gamenya emang udah rame banget, berarti untuk mempertahankan gamenya agar enggak jadi dead game itu harus update terus di in-game kontennya, dan ya, Muntun melakukannya dengan baik. Bahkan pada 2017 MLBB ini bisa merilis 26 hero baru. Dan ya gak cuma itu aja. Banyak event-event dan hal-hal lainnya yang membuat player pasti selalu login dan login lagi, bahkan seiring berjalannya waktu MLBB ini bisa merilis hero-hero atau skin yang emang direferensikan dari target pasar mereka. Seperti hero Gatotkaca dan Kadita dari Indonesia, hero Badang dari Malaysia, hero Yishunshin dari Korea, Lapu-Lapu dari Filipina, dan skin Manny Pacman yang mana skin ini merupakan petinju terkenal di Filipina juga. Sehingga membuat para player-playernya ini menumbuhkan rasa peduli dan akan tetap terus mainin gamenya, apalagi MLBB ini sering mengeluarkan skin-skin eksklusif kolaborasi seperti KOF, Star Wars, Transformers, Sanrio karakter, bahkan franchise Kung Fu Panda. I'm the Dragon Warrior, facing maniacs! Dan karena update-update ini juga bisa membuat MLBB ini susah dead game. Belum lagi dengan banyaknya konten kreator, streamer, influencer, yang emang bikin konten atau mungkin dibayar untuk membuat konten tentang MLBB ini, dan yap, e-sport dari MLBB ini pun juga terbilang di Asia Tenggara ini sangat berhasil. Turnamen-turnamen besar dari game MLBB ini seperti M-Series, MPL, MSC, MDL, dan lain-lain. Bahkan seperti yang saya bilang kalau MLBB ini selalu pecahin rekor views live-nya di YouTube atau TikTok, apalagi ketika tim e-sport terkenal saling berlawanan seperti EVOS RRQ, bahkan sampai dijuluki El Clasico-nya di e-sport. Sehingga membuat banyaknya sponsor yang berdatangan pada turnamen-turnamen tadi, dan yap, karena semua itulah MLBB ini bisa jadi bertahan. The Queen of the Southern Seas, Kadita, was once the princess of a small island nation. Admired by everyone, Kadita was considered by all to... Though, fate oftentimes finds a family grew jealous of Kadita and conspired to ruin her. An unknown mage wielding the power of black magic viciously attacked the princess. Of all her beauty, giving her a strange time, the people's love for Kadita faded, causing her to lose power. Kadita threw herself into the stormy southern seas. Ever since, the island nation returned to peace again. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian ada alasan lain kenapa MLBB ini bisa jadi populer? Silahkan komen dan di bawah, dan jangan komen aneh-aneh apalagi sampai toksik keterlaluan. Cobalah untuk berdiskusi dengan sehat, dan yap, ini mungkin konten terpanjang. Karena emang saya udah berusaha riset sedetail mungkin, walaupun di video gak semuanya ditunjukin.
Jadi gimana? Kalian suka gak konten kayak gini? Coba tulis komen di bawah.